Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tamu malam ini ya teman-teman. Pada sesi malam ini kita akan belajar dan diskusi mengenai customer experience. Jadi kita akan kenalan nih tentang apa itu customer experience. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah paham atau masih baru asing terdengar. Mungkin yang sering terdengar itu kan customer service gitu. Nah, kita malam ini akan belajar tentang customer experience gitu. Hal-hal yang mirip dengan customer service tapi ternyata berbeda gitu. Oke, saya mulai aja ya teman-teman. Share screen-nya sebentar. Apakah sudah terlihat share screen-nya teman-teman? Udah, Kak. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pawestri Sofiana Reswari. Di sini saya akan menjadi pemateri dalam sesi pembelajaran tamu kali ini. Nah, jadi malam ini kita akan belajar mengenai customer experience nih. Nah, di customer experience ini kita akan belajar mengenai pengertian customer experience, kemudian penerapannya, manfaatnya dalam dunia bisnis gitu. Nah, kita belajar dulu pengertian customer experience. Jadi customer experience itu merupakan pengalaman dari pelanggan ketika kita berinteraksi atau bertransaksi dengan penjual atau penyedia jasa. Jadi nggak cuma sebuah produk tapi juga dalam bentuk jasa gitu. Nah, pengalaman ini berlaku ketika pelanggan itu masih baru ataupun sudah menjadi langganan gitu. Jadi kita yang baru mau beli ataupun kita yang udah jadi langganan, seluruh pengalaman itu disebut dengan customer experience. Pengalaman saat bertransaksi, saat kita berinteraksi gitu. Nah, semua proses dalam transaksi itu berkaitan erat dengan customer experience. Jadi hal ini bisa kita lihat dari iklan yang dipasang, dari media cetak maupun media online gitu. Kemudian performa website saat penjualan ketika kita berkunjung, kemudian proses pembelian, kecepatan pengiriman ataupun keamanan dalam pengemasan. Nah, untuk kecepatan pengiriman dan keamanan dalam pengemasan kita bisa lihat ya di sehari-hari saat kita beli barang secara online di e-commerce. Nah, pengalaman-pengalaman kita itu juga termasuk dalam customer experience. Nah, selanjutnya setelah kita belajar apa itu customer experience, kita harus tahu nih kenapa kita harus menerapkan customer experience dalam dunia bisnis. Nah, pengalaman pelanggan itu atau customer experience yang positif itu sangat penting dalam kesuksesan bisnis. Nah, kenapa? Karena ketika pelanggan senang, pelanggan itu berpotensi untuk menjadi pelanggan yang setia atau biasanya kita sebut dengan langganan gitu. Langganan produk atau langganan jasa. Nah, pelanggan yang setia itu dapat mempromosikan produk atau layanan yang mereka sesuai kepada orang lain. Nah, ini terjadi di kehidupan sehari ya teman-teman. Misalkan kalau kita ambil contoh kita sedang menggunakan skincare nih. Kita menggunakan skincare dari brand A. Nah, terus kita cocok nih. Bisa jadi kita tuh merekomendasikan brand skincare tersebut kepada orang lain. Kepada sahabat, kepada teman, ini aku ada skincare nih yang cocok, kamu bisa coba pakai gitu. Ataupun kita bisa contohnya menggunakan layanan jasa misalkan eh, Gojek atau Grab gitu. Dari Gojek kemarin ada promo nih, bisa pakai loh gini gitu. Jadi mulut antar mulut atau bisa jadi ke sosial media gitu. Misalkan ada orang yang lagi post pengalaman mereka tentang penggunaan jasa atau pembelian produk gitu, itu bisa jadi salah satu uh, jembatan untuk mempromosikan bisnis gitu. Jadi itulah pentingnya customer experience yang baik di dalam bisnis gitu. Jadi semakin baik customer experience akan berpotensi memperluas jangkauan bisnis dari suatu produk atau layanan bisnis. Nah,
Selanjutnya, setelah kita tahu pengertian, kemudian mengapa kita harus belajar customer experience, selanjutnya kita harus tahu nih, gimana sih ciri-ciri customer experience yang baik. Ya, ini ada 4 poin ya teman-teman yang bisa kita ambil. Yang pertama itu ada kemudahan akses media penjualan. Jadi maksudnya itu adalah bisa berupa website atau aplikasi mobile atau media-media yang lain gitu. Tapi di sini kita ambil contoh mobile apps atau website penjualan gitu. Jadi semakin mudah kita aksesnya, semakin tinggi pula tingkat positif customer experience tersebut gitu. Di sini ada 4 poin untuk mengetahui penerapan dari customer experience yang baik. Yang pertama adalah kemudahan akses penjualan yang seperti yang saya bilang tadi. Di sini kita bisa ambil contoh seperti mobile apps atau website. Jadi ketika pelanggan itu mudah mengakses website atau web atau mobile apps yang digunakan untuk transaksi jual beli, itu akan semakin meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Jadi aplikasi itu apakah lemah atau tidak, aksesnya mudah atau tidak, itu akan semakin meningkatkan customer experience yang baik. Nah, selanjutnya ada respon yang cepat dan memuaskan. Jadi adanya respon yang cepat itu dapat menentukan keberhasilan customer experience. Dalam hal ini, kita sebagai penjual atau penyedia jasa bisa menciptakan respon yang cepat dan informatif melalui beberapa media, seperti telepon ataupun live chat dalam aplikasi atau website. Misalkan kita bisa lihat kadang-kadang di sebuah website company profile itu ada bagian bubble chat di sebelah bawah gitu ya teman-teman. Itu merupakan contoh dari penerapan respon yang cepat dan memuaskan. Misalkan kita ada kendala gitu atau ingin bertanya tentang layanan produknya, nah kita bisa menggunakan live chat tersebut atau menggunakannya untuk bertanya kendala dari yang kita alami. Jadi biasanya semakin dekat akses dari penyedia jasa atau produk tadi dengan pengguna, maka kita itu akan lebih puas gitu dengan layanan yang diberikan. Selanjutnya ada kemudahan dalam penyampaian kritik dan saran. Jadi dengan mudahnya kita sebagai pelanggan saat menyampaikan kritik dan saran, itu akan bermanfaat bagi konsumen untuk menyuarakan pikirannya. Jadi kita juga bisa memberikan saran atau evaluasi pada penjual atau penyedia jasa agar lebih baik ke depannya. Misalkan kita menemukan suatu produk yang kurang atau cacat gitu, kita bisa sampaikan kritik dan saran kita gitu. Kan ada beberapa seperti contoh kemarin dari brand es teh ya. Ada yang komplain di Twitter, kalau teman-teman ikutin di Twitter, tentang kemanisan gitu. Tapi respon dari es tehnya sendiri kurang memuaskan ya, walaupun dari customer-nya sendiri itu bahasa yang disampaikan di Twitternya kurang baik gitu. Tapi dari es tehnya sendiri kurang menanggapi dengan baik gitu, malah melakukan somasi. Dan itu dimanfaatkan oleh brand-brand lain seperti T-Brick, kemudian Chat Time. Itu mereka membuat suatu momen di mana kita ini bisa loh atur rasa manis dari minuman yang kita buat gitu. Jadi malah menjadi kesempatan untuk brand lain masuk untuk menggait customer mereka gitu. Jadi kita harus sebagai penyedia produk atau layanan jasa tuh harus bisa menerima kritik dan saran dengan baik gitu. Nah, selanjutnya ada pengembangan survei. Di sini adanya pengembangan survei ini maksudnya adalah pembuatan survei yang diberikan atau dibuka kepada setiap pelanggan. Jadi ketika pelanggan mulai terlibat survei, maka secara tidak langsung mereka juga memiliki peranan dalam pengembangan produk atau layanan. Nah, kita bisa melakukan survei ini untuk pengembangan layanan jasa atau produk kita ya. Misalkan kita ingin mengembangkan apakah produk ini sudah cukup, apa perlu dikembangkan lagi. Kita bisa membuat survei gitu melalui sosial media atau kita sebarkan lewat blast email gitu. Itu bisa dipilih menyesuaikan kebutuhan saja. Nah, itu merupakan contoh-contoh penerapan customer experience. Jadi dari kemudahan akses penjualan, kemudian respon kita yang cepat dan memuaskan, kemudian ada kemudahan penyampaian kritik dan saran, dan adanya pengembangan survei.
sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman penerapan customer experience yang baik tuh. Tapi kita bisa ambil 4 contoh ini yang bisa kita terapkan dalam penerapan customer experience yang baik. Selanjutnya, gimana sih peran customer experience itu dalam dunia bisnis? Jadi, customer experience itu memiliki peran yang cukup penting dalam bisnis karena penilaian ini nantinya bisa meningkatkan nilai produk dan jasa yang kita miliki. Nah, pengalaman berbelanja atau layanan akan berpengaruh pada perspektif perusahaan. Selanjutnya, pengalaman pelanggan atau customer experience itu kerap kali menjadi cara untuk mengetahui benar atau tidaknya strategi penjualan dan dilakukan gitu. Jadi setelah kita meluncurkan suatu produk, kita melakukan marketing, teknik marketing, kita bisa tahu gimana produk itu atau layanan jasa yang kita luncurkan itu apakah bisa memenuhi strategi bisnis kita atau tidak dengan customer experience. Apakah pelanggan itu puas atau tidak dengan produk yang diluncurkan gitu. Selanjutnya ada strategi meningkatkan customer experience. Nah, ini ada 5 poin ya teman-teman. Yang pertama, membangun budaya customer obsession. Maksudnya di sini adalah saat kita berhadapan dengan pelanggan, kita harus mengutamakan pelanggan. Jadi kesannya lebih ke hal positif ya teman-teman. Maksudnya tuh obsession di sini adalah kita menempatkan pelanggan atau pembeli itu di tingkat yang pertama gitu. Jadi gimana sih kemauan mereka, gimana kriteria saran mereka gitu. Kita harus terapkan di bagian yang pertama. Selanjutnya memahami target audiens dengan baik. Jadi maksudnya kita sebagai penyedia layanan jasa atau produk itu harus tahu nih kira-kira produk yang kita luncurkan itu targetnya ke pasar yang mana. Jadi tidak seumum tapi kita harus targetkan nih supaya kedepannya layanan jasa kita atau produk yang kita luncurkan itu bisa berkembang dengan baik. Jadi gak sasaran gitu, harus tepat. Nah, selanjutnya ada menetapkan USP yang berfokus pada pelanggan. Jadi di sini USP maksudnya sebentar. USP di sini maksudnya unique selling point. Jadi gimana sih keunikan dari produk atau layanan jasa yang kita miliki gitu. Jadi apa unique selling point-nya? Misalkan dari satu brand skincare, misalkan kita menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari cica gitu. Jadi brandingnya skincare terbuat dari cica gitu. Atau dari suatu produk makanan instan, kita menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari sayur mayur, misalkan mie instan yang terbuat dari sayur mayur gitu. Jadi unique selling point-nya itu apa gitu. Kita harus tahu nih dan mencari kira-kira produk yang kita buat atau layanan jasa yang kita miliki itu unique selling point-nya apa. Misalkan layanan jasa kita menerapkan sistem customer service 24 jam. Jadi pelanggan kalau ada keluhan bisa langsung menghubungi customer service. Nah, yang keempat membuat pelanggan merasa spesial. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Pelanggan yang merasa spesial tuh merasa seperti didengarkan gitu, apa keluhan mereka, apa tidak saran mereka gitu. Kita sebagai penyedia jasa, sebagai penjual itu harus tahu keinginan pelanggan gitu dan mendengarkan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya meningkatkan customer service. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Misalkan pelanggan itu ada kendala, kita harus sedia 24 jam kalau bisa customer service kita untuk melayani apa kendala yang mereka inginkan gitu, apa kendala yang ingin mereka selesaikan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bagaimana penerapannya, kemudian strategi meningkatkan customer experience. Nah, ada cara untuk mengukur gimana sih customer experience kita tuh berjalan dengan baik atau tidak. Nah, yang pertama
ada experience data atau X data. Jadi ada dua metrik nih teman-teman, ada X data dan O data. Experience data dan operational data. Jadi X data itu merupakan data faktor manusia seperti keyakinan, emosi, dan sentimen yang ada di balik perilaku manusia. Jadi umpan balik ini yang menunjukkan kesenjangan antara apa yang menunjukkan sedang terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi experience data itu berhubungan dengan emosi ya teman-teman, berhubungan dengan faktor emosi yang ada dalam manusia gitu. Lalu selanjutnya ada yang kebalikannya yaitu operational data. Operational data itu merupakan catatan aktivitas yang nyata dan sangat membantu karena memberitahu tentang tingkat kemenangan dan waktu respon yang efisien pada karyawan. Jadi, data itu lebih ke arah gimana sih data yang terjadi di lapangan, data realnya. Kalau experience data itu lebih ke gimana sih data dari gimana sentimennya manusia gitu. Jadi data satunya itu lebih terukur, satunya itu lebih ke insight gitu. Yang experience data itu lebih ke insight, kalau yang optional itu lebih ke terukur gitu. Seperti kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif gitu. Selanjutnya apa aja sih X data itu? Nah, pertama ada kepuasan pelanggan atau CSAT. Jadi ini merupakan indikator kinerja utama yang biasa dilakukan untuk melacak seberapa puas pelanggan dengan produk atau layanan organisasi gitu. Selanjutnya ada skor upaya pelanggan atau CES. Jadi mengukur seberapa banyak upaya yang dilakukan pelanggan untuk menyelesaikan masalah permintaan, kemudian produk dikembali atau dikembalikan, atau pertanyaan jawaban. Nah, setelah CSAT, CES, ada juga NPS, Net Promoter Score. Jadi, NPS ini merupakan suatu metrik data yang dapat mengukur loyalitas pelanggan kepada perusahaan gitu. Jadi, kita tanya kepada mereka apakah mereka merekomendasikan produk atau layanan kita kepada orang lain gitu, kepada orang terdekat. Selanjutnya, ada pemantauan sosial media. Jadi, media sosial itu harus dipantau dengan penyebutan merek dari waktu ke waktu. Kita juga bisa lihat komentar negatif atau positif atau pertanyaan teknis. Jadi banyak banget orang yang curhat di sosial media tentang pengalaman mereka menggunakan suatu produk atau layanan jasa. Biasanya mereka tuh sering share pengalaman gitu di kolom komentar atau di postingan seseorang atau mereka yang post sendiri. Jadi kita harus benar-benar mengolah datanya nih. Kira-kira dari pengalaman mereka, apakah mereka puas dengan produk kita atau kurang. Selanjutnya ada churn pelanggan. Jadi ini merupakan pengurangan pelanggan. Jadi ada saat pelanggan memilih untuk berhenti menggunakan produk atau layanan Anda. Jadi kita harus juga tahu nih kira-kira pelanggan itu suka nggak dengan produk kita. Apabila mereka berhenti, alasannya apa gitu. Jadi kita harus tahu nih alasan kenapa mereka berhenti menggunakan produk. Selanjutnya, matriks operasional atau OData. Jadi data-data yang berkaitan yang seperti yang dibilang tadi dengan yang terjadi di lapangan ya, yang berhubungan dengan karyawan, waktu, dan efisiensi waktu kerja. Yang pertama ada first response time, jadi jumlah waktu yang diperlukan untuk membalas pelanggan. Saat first response time itu berhubungan dengan customer service ya teman-teman. Jadi saat kita sedang customer service, kira-kira waktu yang kita butuhkan itu berapa lama? Semakin cepat semakin baik. Jadi kita kan sebagai pelanggan kadang menunggu ya, ini kira-kira customer service-nya itu lama apa enggak gitu. Semakin lama kan kita juga kadang kesel masalahnya belum terselesaikan gitu. Selanjutnya ada tingkat resolusi keseluruhan, jadi jumlah tiket yang benar-benar diselesaikan. Maksudnya di sini adalah jumlah kasus dari customer service yang udah diselesaikan tuh berapa gitu, jumlah keseluruhannya. Selanjutnya ada tingkat resolusi kontak pertama, yaitu jumlah tiket yang diselesaikan pada titik kontak pertama pelanggan. Biasanya ini berhubungan dengan pelanggan yang baru aja menggunakan produk kita. Jadi tingkat resolusi kontak pertama itu berhubungan dengan pelanggan yang masih baru menggunakan, dan kita biasanya survei nih kira-kira mereka bisa nggak kita selesaikan masalahnya gitu dengan customer service.
Nah, selanjutnya ada volume permintaan atau tiket pelanggan. Jumlah tiket dukungan yang Anda terima setiap hari, minggu, atau bulan. Jadi kita harus hitung juga nih kira-kira tiket dukungan itu berapa banyak dalam hitungan hari, bulan, dan minggu gitu. Lalu yang terakhir ada rata-rata handling time, average handling time, jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tiket. Jadi dari keseluruhan jenis tiket-tiket permasalahan yang kita alami, kita harus rata-rata tuh berapa waktu yang kita perlukan gitu. Nah, ada beberapa tools customer experience yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada HubSpot. Di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Ada fitur NPS untuk menentukan interaksi pelanggan, kemudian mengidentifikasi hambatan-hambatan, menunjukkan perubahan yang bisa digunakan oleh user. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi aja kalau mau ekspor lebih dalam HubSpot. Jadi ini merupakan salah satu tools. Tapi di sini berbayar teman-teman. Teman-teman bisa coba gratis dulu. Kalau mau coba, kunjungin aja dulu www.hubspot.com. Biasanya tools ini digunakan untuk melihat apakah customer itu puas dengan produk kita menggunakan NPS, Net Promoter Score, mengukur seberapa besar pelanggan mau mempromosikan produk kita atau layanan jasa kita ke orang lain. Selanjutnya ada WalkMe. WalkMe itu merupakan salah satu sistem manajemen ya kepada pelanggan gitu. Jadi di WalkMe ini kita bisa menyewa mereka untuk melakukan manajemen customer experience kepada bisnis kita gitu. Jadi lebih ke arah mereka yang memanage gimana customer experience di bisnis kita. Nah, ini kita bisa berinteraksi dengan online secara pelanggan, kemudian kita juga bisa memberdayakan pengguna menentukan solusi dari masalah-masalah yang kita miliki gitu di WalkMe. Kalau di HubSpot tadi kita bisa mengatur sendiri. Kalau di WalkMe itu kita lebih ke arah menyewa jasa mereka gitu untuk bisnis kita. Gitu. Nah, itu merupakan materi singkat customer experience ya teman-teman. Jadi intinya itu customer experience itu gimana sih keseluruhan dari pelanggan saat mereka melakukan transaksi. Jadi teman-teman bisa lihat di kehidupan teman-teman sendiri ini kira-kira saat berbelanja online, saat menggunakan layanan jasa atau produk itu gimana sih perusahaan menangani keluhan kita, menangani gimana interaksi kita gitu teman-teman. Nah mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Oke, Dewi Nur Hasanah silakan.